Salam sahabat, mari kita belajar lagi firman Tuhan. Hari ini kita belajar dengan tema Anda adalah terang di tengah gelap. Kembali saya katakan bahwa tahun ini semua memprediksi, meramalkan, menubuatkan ini tahun yang gelap. Keuangannya gelap, pekerjaannya gelap, usahanya gelap. Tapi kita belajar bersama-sama. Memang kita ditempatkan di dunia yang gelap. Karena kita adalah terang bagi dunia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah kota yang terang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas. Kita memang terang, tapi memang dunia ini sedang gelap. Dan kita belajar bersama-sama. Yesus yang ada di dalam kehidupan kita adalah terang. Dan Yesus tidak pernah padam terangnya. Kita belajar hari ini di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Cukup jelas perintah Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bangkit dan menjadi terang? Di dalam Matius tadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan kalau kita percaya Yesus, Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah terang. Sehingga Tuhan dengan perintah yang pasti, yang tegas dikatakan bangkitlah, jadilah terang. Kita tidak bisa bersama-sama dengan dunia menjadi gelap. Kita bukan dunia. Kita ada di dunia, tapi firman Tuhan berkata kamu bukan dari dunia. Oleh karena itu kita jangan menjadi gelap seperti dunia. Kemudian dikatakan di sini sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita bukan bumi karena bumi kelam, dunia kalah, bumi gelap. Dan Tuhan berkata bangkit jadi terang, jangan menjadi sama dengan dunia, jangan menjadi sama dengan orang lain yang di luar Kristus, yang di luar sana, yang mengeluh kesulitan, mengeluh dalam kegelapan. Kemudian dalam ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan ada dalam kehidupan kita, sudah terbit, sudah waktunya kita muncul dan menjadi terang bagi dunia di dalam segala bidang. Dunia sulit ekonomi, kita menjadi terang di bidang ekonomi. Dunia sulit dalam pekerjaan, kita menjadi terang di dalam pekerjaan. Kita belajar hari ini sahabat, Tuhan dengan tegas. Mengapa Tuhan memberikan tugas ini? Bangkit menjadi terang. Tuhan ngerti bahwa ada Tuhan di pihak kita. Ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak salah, Tuhan memberi perintah kepada kita bangkit menjadi terang. Terangi dunia ini. Karena itu saya katakan Anda adalah terang. Anda adalah terang bagi kegelapan. Jangan menjadi sama dengan dunia. Kemudian tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita mau bangkit tidak sama dengan dunia ini, kita menjadi terang, kita bangkit menjadi terang, sesungguhnya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Di dalam versi lain dikatakan kamu adalah terang dan kemuliaanku, kata Tuhan. Kita, Anda adalah terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saat kita mau bangkit menjadi terang, saat kita menjadi tidak menjadi sama dengan dunia yang gelap itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan yang apa yang dikatakan di sini? Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Mereka semua bangsa-bangsa dan dunia yang gelap ini datang kepada kita untuk mendapat terang, untuk mendapat jalan keluar, untuk mendapat bantuan, untuk mendapat dukungan bagi kehidupan kita. Dikatakan juga di dalam ayat 6, pasal 60 Yesaya ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kata Tuhan. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itulah kemuliaan Tuhan. Saat Tuhan berkata bangkitlah dan jadilah terang dan kita melakukannya, kita bangkit dan kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, bagi dunia yang dalam kesulitan ini, bagi dunia yang sedang sakit ini. Waktu kita muncul sebagai terang, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaan yang berkelimpahan. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaan yang bisa menarik kekayaan dunia yang gelap ini. Dan Tuhan berkata bahwa sesungguhnya kemuliaan atau kelimpahan dari seberang, dari negeri seberang akan beralih kepada kita.
dan kekayaan bangsa-bangsa akan pindah kepada kita. Mari lakukan, sahabat. Tuhan memberi perintah karena Tuhan tahu kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena ada terangnya, karena ada Tuhan. Kita tinggal memunculkan terang itu. Kita tinggal mengumumkan, kita tinggal mengoperasikan terang yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga dunia yang gelap ini kita terangi. Mereka berkata ekonomi menjadi gelap. Kita tidak, karena kita terang. Karena Tuhan berkata kekayaan negeri seberang beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa pindah kepadamu. Itu terjadi. Itu sudah terjadi. Itu sedang terjadi. Bangkit, sahabat. Anda harus bangkit menjadi terang. Jangan sama-sama mengeluh dengan dunia. Jangan sama-sama menjadi gelap dengan dunia. Jangan sama-sama seperti bumi yang sedang kelam. Anda bukan dunia. Dan Anda bukan bumi. Anda bukan bangsa-bangsa. Kalau dikatakan bumi gelap, bangsa-bangsa menjadi kelam, Anda terang. Oleh karena itu bangkit. Di sekitar Anda sedang gelap, sedang mengeluh, sedang kesusahan. Bangkit dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada Anda. Kekayaan dari negeri seberang, kelimpahan dari bangsa-bangsa beralih kepada Anda. Bangkit, saudara. Bangkit, sahabat. Menjadi terang Tuhan. Jangan menjadi sama dengan bumi dan dunia. Jangan menjadi sama dengan bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.